mengajak dia untuk bermetafora, ya. Seperti saya belajar NLP itu menyelesaikan fobia itu kita ajak dia masuk bioskop gitu ya. Dia nggak muter-muter gitu, walaupun ya masing-masing pendekatan itu memang menarik gitu ya. Tapi itu kenapa saya menyenang EFT itu karena anak kecil juga bisa. Kalau anak kecil diajak belajar NLP, pusing kepalanya gitu. Tapi kalau anak kecil diajak belajar EFT, wah itu dia senang sekali ya. Very, very fun indeed gitu. Itu kira-kira Pak Karno. Mohon maaf kalau kurang menjawab ya. Terima Baik, kasih. makasih Pak Dr. Edi. Pak Kano, cukup atau ada yang mau di sebentar saya? Oke, Pak Kano, ada yang mau disampaikan lagi atau ditanyakan lagi? Satu lagi, Dokter Edi, Silakan, silakan. Ya, untuk usia yang di EFT itu umur berapa minimal? Usia untuk EFT itu yang di tapping. Ya. Terima kasih. Jadi saya langsung lanjut ya, Dokter Iwan ya. Ya, silakan. Ya, baik untuk usia itu mulai dari bayi paling kecil baru lahir pun udah bisa. Ya, cuma jangan di tapping diketuk-ketuk ya. Itu cukup dielus saja. Karena setiap aliran di tubuh ini sebenarnya aliran meridian ya. Sehingga ketika ada sentuhan itu dia sudah mulai melakukan netralisir. Asalkan tadi yang menyentuhnya itu memang ada satu doa ataupun satu statement ya, apa yang dia inginkan terhadap sentuhan itu. Filosofi EFT itu sangat simpel kalau kita belajar sangat dalam ya. Artinya dengan sentuhan kepada bayi itu sambil kita katakan, misalnya dia lagi katakanlah nangis ya, karena mungkin susunya belum datang gitu ya. Ketika mamanya susunya tidak keluar, kemudian lagi buatin susu, kita pujuk, kita senelus ya untuk dia bersabar ya. Bagi muslim bila perlu kecil-kecil sudah diajak berzikir, itu biasanya dia pun jadi tenang ya. Karena sentuhan itu yang membuat sistem aliran meridian di tubuh itu menjadi nyaman ya, apalagi dengan kata-kata. Andai kata anak kecil belum mengerti pun sebenarnya bahasa nurani kita selaku orang tua juga bisa. Jadi tidak ada batasan, mulai dari bayi yang baru lahir, bahkan ketika orang ingin mau meninggal, ya, karena banyak juga rekan-rekan kita yang sudah meninggal mendahului kita, yang dulunya kena penyakit kanker, dan saya sendiri dulu banyak klien saya yang penyakit kanker. Itu saya hibur dengan kata-kata, ya, agar dia lebih banyak zikir dan dia bersyukur dengan apapun yang dia alamin, dan alhamdulillah ketika dia meninggal pun insya Allah dia husnul khotimah. Karena apa? Di bawah sadar dia itu sudah kita bawa program-program positif yang selama ini dia selalu merasa sakit dan sebagainya, kemudian kita ubah ya agar dia melihat kondisi itu bukan suatu yang membuat dia menderita, tapi membuat dia menjadi senang karena itu bagian dari penghapusan dosa. Ya, tidak ada orang yang sakit akan senang kalau dia paradigmanya tidak kita ubah. Ya, tapi hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika seorang hamba sakit itu, maka di situ adalah pintu pengampunan dosa. Tetapi kalau kita kaji, kapan dosa itu menjadi diampuni ketika orang sakit? Apabila yang bersangkutan mampu untuk bersabar, ya, mampu untuk tetap bersyukur dengan penyakit ataupun musibah yang dia alami. Jadi gitu Pak Karno ya. Jadi sangat menarik. Bahkan kalau mau kita masuk lagi lebih dalam, itu ada seorang bidan, ya, itu dia sudah menggunakan filosofi EFT kepada calon cucunya. Ya. Jadi anaknya perempuan, lagi hamil, dia selalu telepon saya, rata-rata seminggu sekali habis dia belajar EFT. Dia katakan, Pak Edi, saya terapkan untuk calon cucu saya yang masih dalam rahim ibunya. Saya katakan, Bidan, saya katakan, Bu Bidan, emang gimana Ibu tappingnya? Ya sesuai kata Pak Edi, saya elus saja perut anak saya sambil saya ajak bicara. Ya, saya doakan dia gitu. Nah, yang menariknya apa? Ketika cucunya lahir, kemudian si bidan ini tegur si bayi ini dengan kata-kata Assalamualaikum, itu si bayi itu dengan cepat langsung lihat. Cepat sekali gerakan kepalanya melihat si neneknya ini ya. Dan dia langsung lapor ke saya, Pak Edi, Masya Allah, dia bilang, ternyata it works. Kenapa katanya? Saya tegur aja dia langsung reaksi. Dia tahu persis, karena bidan itu kan selalu menolong bayi yang lahir ya. Jadi kalau kejadian itu dia lihat sesuatu yang berbeda, itu menjadi catatan buat dia.
ternyata saya udah bisa program ketika dia lagi dalam perut ibunya ya. Iya, saya katakan. Itulah esensinya ya, bukan kita tapping bayi di dalam perut ya, tetapi esensi EFT itu artinya ada satu yang perlu saya tambahkan Bapak Ibu, ini bagi umat Islam, esensi EFT itu sebenarnya emosional itu adalah kajian psikologi. Tapi kalau dalam kajian Islam itu sama saja dengan tazkiyatun nafs ya. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Ya, membersihkan daki-daki emosi ataupun penyakit hati dalam diri kita, ya. Jadi kalau dari bayi saja sudah dikondisikan, bagaimana dewasanya gitu ya. Nah, yang banyak jadi masalah ini, kenapa banyak orang sakit sekarang ini sampai kena kanker, itu 80-90% itu karena trauma masa kecil, ya. Nah, ini yang kenapa sangat menarik belajar EFT ini, karena kalau ini betul-betul dikembangkan buat masyarakat, ini luar biasa ya. Karena dia sebenarnya teknik dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di bukunya Ihya Ulumuddin tentang tazkiyatun nafs. Cuma kita nggak boleh bicara itu sebagai tazkiyatun nafs, karena ada dalil-dalil sunnah yang harus diikuti ya. Tapi dia sebenarnya sama, tekniknya saja dia. Begitu kira-kira Pak Karno. Ya, silakan Dr. Baik, Iwan. Mungkin silakan ada yang bertanya lagi. Oke, ini dari Ibu Nari ya. Iya Ibu, teman saya sering pakai EFT untuk bayinya hanya dilus-lus saja, tapi lama-kelamaan kataman juga diketuk-ketuk pelan-pelan. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak, bagaimana skrip buat yang gagap? Silakan Pak tadi. Skrip buat yang gagap. Sebenarnya skripnya itu dia tidak ada khusus ya dalam EFT itu ya. Tinggal kalau kita merasa gagap itu adalah satu hal yang negatif, maka walaupun saya gagap, ya, kemudian positifnya saya mohon padamu ya Allah untuk saya menjadi bicara lancar. Tetapi biasanya kalau sesuatu yang negatif, yang sifatnya musibah, sebelum kita mohon itu, kita bisa kasih kalimat dengan menerima dulu kondisi gagap itu dengan ridho ya, dengan ikhlas. Agar apa? Itu tidak jadi beban. Jadi walaupun saya gagap, saya ridho dengan kondisi ini, baru saya mohon kepadamu ya Allah ya, agar gagap saya ini diberi kesembuhan ya. Nah, saya pribadi ini bukan kasusnya gagap ya. Ini orang pasca stroke yang sering saya hadapi ya. Jadi ketika saya tapping dia, karena dia ngomongnya itu udah susah, udah susah gitu ya. Saya tapping dia tadi, walaupun dia dengan ngomong tergagap-gagap atau dengan kata-kata yang terbatas, ikutin saja Pak, sebisa Bapak atau Ibu ya. Itu saya minta dia untuk menerima dulu. Saya terima ya Allah, ridho dengan kondisi ini, ikhlas penuh hati gitu ya. Saya mohon kesembuhan. Kemudian sambil terapi itu saya ajak dia berlatih kata-kata ya. Jadi waktu itu yang saya tangan itu ada wanita, ada pria, dan dua-dua muslim. Jadi saya teringat bahwa ada kajian tentang kalimat-kalimat zikir itu, ternyata kalimat zikir itu luar biasa untuk satu, menguatkan sistem energi di tubuh kita, kedua, melatih vokal ya. Jadi saya ajak dia mengucapkan Allahu Akbar itu sambil tapping. Allah, Allah ya. Allahu Akbar. Itu alhamdulillah sekali terapi itu dia langsung bisa ngomong ya. Jadi sangat menarik ya. Jadi memang apa ya? Ada hal-hal yang memang kita harus ajak dia ke dalam dimensi-dimensi yang menuju kebaikan untuk kembali ke Allah ya. Jadi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah, walaupun mengulangnya dia bilang Allah, 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 tapi lama-lama Allah, lama-lama yang nganternya pada nangis semua. Oh Pak, katanya, kok jadi bisa ngomong lagi ya, walaupun baru zikir Allahu Akbar ya. Nah jadi gitu ya, jadi memang pendekatannya itu kalau di kita itu lebih banyak diajak kembali kepada Allah ya, karena kalau kita bicara secara teknik itu ya, itu ilmu fisika ya. Jadi secara ilmu fisika itu sendiri, ada yang sifatnya fisik, ada yang metafisik. Karena kuantum itu metafisik. Ketika kita bicara energi itu metafisik. Dan dia secara formula kalau kita hitung, it works. Masalah harmonisasi dan sebagainya.
Tetapi kalau kita bicara hanya sekadar pengetahuan, sayang, ya. Ketika dia terjadi kesembuhan, mungkin dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Ketika tidak terjadi kesembuhan, mungkin dia menyalahkan siapapun. Tapi dengan kita ajak kembali ke Allah, terjadi kesembuhan dia bersyukur, belum terjadi kesembuhan dia bersabar, itu menjadi kebaikan, ya. Jadi filosofi yang kita bawakan EFT di Indonesia ini, kita udah buat sedemikian rupa, yang kita target itu agar kembali ke Allahnya itu nomor satu, ya. Masalah sembuh dan yang lainnya itu adalah bonus istilah kita, ya. Jadi dengan demikian para terapi itu tidak menjadi beban, ya. Karena kita para terapi ini tidak mengatakan kita yang hebat, kita yang bisa, tidak. Kita hanya orang yang mempelajari metodologi dan mengaplikasikan, yang menyembuhkan itu Allah. Jadi tanpa beban. Begitu kira-kira buat teman-teman yang mencoba bertanya tentang skrip, ya. Jadi skrip itu tidak ada dalam EFT. Yang ada itu adalah ABC. Apa masalahnya, apa solusinya, doa. Itu kira-kira. Baik, ya, betul. Baik Pak Dokter, terima kasih, setuju sekali nih bahwa kita tugasnya melakukan baik ya Pak Edi. Tentu kesembuhan Ya. adalah bagiannya Allah ya. Ini Pak Dokter Edi nih, kita ada yang bertanya dulu nih. Sebentar, mohon maaf. Pak Edi kalau mau belajar EFT di mana? Suwun. Nanti dijawab ya. Ini ada juga Pak Dokter Edi, sebentar. Minta info kapan ada kelas. Oke deh, kalau gitu Pak Dokter Edi, boleh dong kapan kelas, terus kapan nih pelatihannya gimana, dan lain sebagainya. Sebelum kita jawab pertanyaan yang lain ya, boleh diceritakan dulu nih kapan kelas EFT-nya Pak Dokter Edi, gitu. Saya juga udah lama nih dengan Pak Dokter Edi ya, hampir 2 tahun kayaknya. Silakan Pak Dokter Edi. Ya, ini kalau nanya kelas, ini alhamdulillah dari tim itu udah siapkan tanggal, ya. Itu di tanggal 20 Juni untuk level 1, kemudian 21 Juni level 2. Itu kita bikin online, ya. Karena di sini ada saya lihat saudara-saudara yang waktu itu ikut kelas online, ya, dan alhamdulillah juga tidak ini ya, tidak ada kendala dari sisi aplikasinya. Nah, adapun mungkin kalau perlu nomor yang perlu dicatat, kalau bagi yang ingin ikut kelas EFT itu dicatat nomornya 0878 Silakan diulangi Pak Dokter Edi. 0878 7463 6635. Saya ulangin 0878 7463 6635. Ya, silakan nanti dihubungi nomor itu. Siap ya. Mungkin itu Pak Iwan. Dan menariknya kita di EFT ini bisa resit, ya. Jadi teman-teman yang sudah pernah ikut kelas pun bisa ikut ulang, ya. Jadi di sini kalau yang pengen silaturahim atau ingin mengulang lagi, silakan dicatat tanggal itu ya Bapak Ibu, tanggal 20 level 1, 21. Ada berapa level nih Pak Dokter Edi? Boleh Kenapa? diceritakan dulu nih. Ada berapa level nih? Jenjangnya boleh cerita dulu nih sebelum kita balik lagi ke tema ya. Jenjang tingkat untuk ikut EFT itu apa saja? Level 1, level 2, atau ada yang lain nggak Pak Dokter Edi? Silakan. Jadi di EFT itu ada 4 level ya. Level 1, level 2, setelah itu level 3. Setelah level 3 dia bisa ikut TOT untuk menjadi trainer EFT. Sebenarnya ada untuk ke master trainer, tapi master trainer dia tidak kelas ya. Master trainer itu berdasarkan prestasi kalau dia sudah bikin kelas. Jadi kalau dia tidak bikin kelas ya maka dia tidak akan pernah jadi master trainer ya. Tapi ada bobot dalam setahun dia harus mencapai kelas sekian baru kita kasih dia master trainer. Jadi master trainer tidak dijadikan kelas tapi lebih kepada kompetensi ya. Nah, kemudian juga ini ada Bang Azizan ataupun dari Malaysia, ini pun ditanya sama admin ya. Itu kelas Malaysia bisa juga itu kita buat online ya. Cuma ini belum ada cerita lanjutannya. Itu Pak Iwan, Dr. Iwan. Terima kasih Pak Dokter Edi. Teman-teman yang perlu nomor tadi ada di chat juga ya, boleh tinggal di copy aja di chat. Dan tadi ada level ya, 4 level, 1, 2, 3 itu yang level, dan level keempat TOT ya Pak Dokter Edi ya. Ya, silakan. level 4 itu TOT. Oke. Baik, kita balik lagi ke level katanya gitu kan. Kayak kata tuh. Kita menjawab dulu ya Pak Dokter Edi, ini ada Oke, mohon maaf saya menjatuh, Pak. Ada kelewat tadi.
Oke, Pak Dokter, ini dari Pak Ridwan HS. Ya. Ini ya Pak Dokter dia. Apakah EFT mesti memiliki kata-kata afirmasi positif atau bisa juga dengan tapping saja titik-titik apa kalimat afirmasi tadi? Ya. Itu dulu silakan Pak Dok. Ya. Ya, jadi Pak Ridwan ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ridwan. Jadi untuk kata-kata itu sebenarnya yang lebih bagus itu memang kita sebutkan ya. Artinya tuh yang negatif kita rubah jadi positif. Banyak juga orang bilang susah carinya. Nah ini yang saya suka bicarakan di kelas ya, karena juga saya kan melalui Pak Iwan itu saya belajar NLP Master sampai ke trainer ya. Itu kan kalau di kalangan NLP kan dikatakan tidak boleh menggunakan kata tidak ya. Kalau di EFT itu boleh. Misalnya saya malas, saya bingung untuk mencari kata positif malasnya, ya. Nah, kata positif malasnya itu adalah dikatakan saya tidak malas, karena ketika kita cek dengan kinesiologi itu terbukti gitu loh. Jadi kita bukan bicara di debat tentang kata-kata, tapi kepada bagaimana tubuh kita menerima, ya. Coba Bapak Ibu katakan malas. Coba seperti di sini ada debu katakan malas, keset nggak dia? Ya, katakan saya malas, keset nggak? Ya. Tapi ketika Bapak Ibu katakan saya tidak malas, dia langsung licin, ya. Nah, jadi di sini afirmasi itu tidak harus memilih kata-kata yang kita harus tahu gitu ya. Dari yang negatif dikatakan tidak. Itu satu ya. Kemungkinan yang bisa dilakukan. Kedua, andai kata orang itu tidak bisa ngomong, itu bisa melalui niat saja, ya. Dari negatif niatkan positif. Pak, saya juga nggak bisa memilih afirmasi ataupun kata-kata positif. Katakan negatif, langsung aja doa kepada Allah. Masa doa nggak bisa sih ya? Nah itu, jadi very simple ya. Jadi kita tidak harus ABC, tidak ada solusi, kita langsung aja doa. Jadi masalah, langsung C, langsung doa. Masa dia doa nggak bisa juga gitu ya. Nah jadi begitulah mudahnya EFT. Jadi dia secara umum ABC, tapi kalau tidak bisa ngomong, cukup niat. Kalau nggak bisa juga memilih kata jadi positif, dari masalah langsung doa. Itu juga nggak ada masalah ya. Karena afirmasi di EFT itu sama dengan doa ya, karena alangkah lebih baik langsung berdoa saja daripada afirmasi ya. Karena tadi kita jadikan jalan untuk lebih dekat kepada Allah dengan belajar tools ini ya. Jadi kita memang ada pilihan. Oh, Anda bisa bikin afirmasi positif, tapi yang kita sarankan lebih baik Anda langsung berdoa saja ya. Karena semua permasalahan kehidupan itu sebenarnya anugerah buat kita latihan ya. Latihan sabar, latihan syukur ya. Agar apa? Agar kita lebih dekat kepada Allah insya Allah. Baik, ada lagi Dr. Iwan? Kelihatannya line-nya Dr. Iwan juga lagi hang lagi itu. Ya. Oke. Ada, alhamdulillah ya. Oke. Sama itu nomor itu yang saya catat saja ya, karena ada yang sudah nulis itu kayaknya ada yang salah ejak ya. Saya ketik ulang ya. Nomornya itu 0878, kemudian 7463, kemudian 6635. Ya, itu nomornya. Itu barusan saya ada di chatting ya. Ya, silakan. Siap. Pak Edi, ini ada satu pertanyaan dulu nih Pak Edi. Tadi ada, gimana kalau buat anak ngompol katanya Pak Edi? Ya. Ya, buat anak ngompol itu sebenarnya banyak testimoni ya. Tinggal dielus saja anaknya, ya terutama ketika dia mau tidur ya. Kemudian kita bisikan kepada dia ya. Mulai saat ini ya, tubuh ya misalnya anaknya itu namanya Andi. Mulai saat ini tubuh Andi ya bisa mengerti ketika Andi tidur maka tidak ngompol. Ya, diajak dia doa ketika mau tidur. Ya Allah, ya berdoa kepada Allah. Andi ingin ketika tidur tidak ngompol lagi. Itu banyak yang dalam sekali dua kali terapi itu udah nggak ngompol lagi. Asalkan ada juga yang harus kita perhatikan. Jangan dia banyak minum sebelum tidur ya. Ini kadang-kadang misalnya yang masih nyusu dengan ngedot itu mau tidur dikasih sebanyak-banyaknya. Kemudian pakai
AC yang dingin, tidak pakai selimut, itu berpengaruh. Tetapi kepada yang normal, artinya tidak minum sebelum tidur, AC-nya tidak terlalu dingin, sudah di tapping, insya Allah it works. Sederhana sekali caranya. Baik, begitu Pak Dr. Iwan. Oke. Satu lagi nih Pak Edi, apakah jika kita memelihara emosi negatif, sakit hati, dendam, dan lain-lain, yang cukup lama, apakah bisa kita meng-EFT sembuh dan freedom dari penyakit hati tersebut? Ya, jadi gini, coba saya cek ini pertanyaan dari siapa ya? Oh, dari Pak Awan ya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Dari Pak Awan. Pak Awan nih, mau. Ya, Betul. Pak Awan, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Awan pertanyaannya ya. Jadi masalah dendam ya, masalah marah itu sebaiknya memang segera diselesaikan ya. Kalau ditanyakan bisa nggak dengan EFT, insya Allah bisa ya. Jadi ketika men-tappingnya itu ya, ketika kita melakukan tapping 7 titik ya, itu kita ingat ulang peristiwanya. Misalnya kita marah dengan siapa, ya, akibat apa, itu kita bayangkan ulang, ya. Kemudian yang kita bayangkan ulang itu adalah A, masalah. Kemudian bagaimana kita B-nya, kita maafkan dia, ya, kita maafkan. Bagaimana C-nya, kita mohon kepada Allah agar dilapangkan hati kita, ya, untuk membersihkan hal-hal itu menjadi orang yang sabar, ya. Lawan dari marah, lawan dari dendam itu adalah sabar, ya. Minta dilapangkan hati untuk menjadi pribadi yang sabar. Nah, apabila merasa belum, berarti peristiwa yang lain harus dicoba lagi. Karena kadang-kadang peristiwa itu kan banyak. Dia bisa jadi marah, penyakit marahnya karena pola didik guru. Bisa jadi pola didik orang tua. Bisa jadi pola didik film yang dia tonton. Nah, itu harus dicek ulang, ya. Mana yang membuat dia marah itu. Jadi belum tentu, oh ya, EFT itu dalam hitungan menit bisa selesai. Tetapi kita harus mencari root cause-nya, ya. Root cause yang membuat dia marah itu apa? Ingat masa lalu. Root cause yang membuat dia dendam apa? Ya. Nah, itu yang kita sambil tapping kita ingatkan masa lalu itu. Nah, kemudian kita memilih tadi untuk memaafkan, kemudian kita berdoa untuk dilapangkan hati kita agar kita menjadi pribadi yang sabar, ya. Itu kira-kira Pak Awan. Dan hati-hati Pak, jangan disimpan marah dendamnya, karena banyak klien saya, karena marah dan dendam disimpan, akhirnya tumbuh tumor ya. Iya, alhamdulillah kalau tumornya tumor jinak, kalau tumornya tumor ganas, nah itu akan lebih merisaukan dia lagi, walaupun insya Allah kesembuhan tetap terbuka ya, insya Allah kalau dia yakin dan melakukan dengan cara-cara yang tepat. Begitu Pak Awan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Edi. Iya, ini Pak. Oke, ini Pak Edi. Untuk yang masih pakai Pampers, kalimat yang cocok apa ya? Dari Ibu Ana, Pak Edi. Ini yang pakai Pampersnya anak-anak atau apa nih? Usia berapa gitu Usia ya? berapa ya? Apakah maksudnya nanti mau tanpa Pampers? Nah sebenarnya begini Bu, tadi ketika ada pertanyaan dari Pak Karno ya, sebenarnya kan kita target Pampers itu kan lebih untuk apabila kita ajak dia jalan ya. Tapi kalau dia di rumah, Ibu tinggal coba terapi tapping aja Bu. Ya, karena dulu ketika kita belum belajar EFT ya kita tidak tahu tools-nya ya. Jadi kita selalu aja pakai Pampers, di rumah juga pakai Pampers karena repot kan kalau dia tidak pakai Pampers kan. Tapi kalau kita udah belajar EFT ya kita coba tapping saja karena tadi kita ini sebenarnya satu ya dengan seluruh alam jagat raya ini termasuk dengan cuaca dingin panas ya dengan tubuh kita ya. Itu ada kajiannya namanya Biology of Belief ya dari Bruce Lipton ya bahwa kita bisa program tubuh kita tentu pada hal-hal yang kita mampu. Jangan program wahai jantung berhenti 1 menit ya meninggal kita ya. Jadi kepada sesuatu yang kita mampu itu bisa diprogram tubuh kita. Itu namanya epigenetika ya, epigenetics. Jadi Dr. Bruce Lipton ini melakukan kajian tentang sel, bahkan kalau orang sekarang bicara stem cell, itu kajian dia di tahun 60-an. Ya. Dan beliau ini calon pemenang Nobel. Ya. Jadi memang
di Amerika sangat dikenal, epigenetika, ya, dan itu membuka mata dari para dokter bahwa genetik itu ada yang bisa menyebabkan penyakit, tetapi itu hanya kurang dari 0 sekian persen, ya, bahkan ada yang mengatakan maksimal 1 atau 2% saja, ya. Tapi Bruce Lipton mengatakan Anda bisa program sel Anda, itu kata Bruce Lipton, dan ada kajiannya. Biology of Belief, bukunya begitu. Jadi kembali ke masalah ngompol, masalah pakai pampers atau tidak, kenapa nggak kita coba? Begitu kira-kira. Jadi menjadi tantangan ya Bu, tantangan untuk baik ya, bukannya tantangan untuk kita tambah stres gitu ya. Oke, baik Pak Dokter. Ini tadi ada pertanyaan Pak. Apakah EFT dapat diterapkan pada orang yang sering merasa sial atau kurang beruntung dalam hidupnya Pak Dokter Edi? Pertanyaan dari siapa ya Pak Dr. Iwan? Sebentar, ini tadi dari Pak Yohanes ya. Dari Pak Yohanes. Ya, baik Pak Yohanes, terima kasih pertanyaannya ya. Sebenarnya orang kurang beruntung itu ada kajiannya Pak, ya, dari salah seorang dokter di Reading University ya, UK, itu dengan bukunya Luck Factor ya. Ternyata beruntung dan tidak itu pilihan ya. Jadi beruntung dan tidak itu pilihan. Dari kajian beliau bahwa yang beruntung itu memang orang yang tadi ingin merubah kesialannya ataupun yang dia katakan ketidakberuntungannya ya. Jadi dia ini adalah orang-orang yang betul-betul optimis ya. Nah, kalau di kalangan muslim itu sebenarnya ada beberapa syarat kalau untuk menjadi orang yang beruntung ya. Itu dikatakan oleh Allah ya, adalah ada 3. Satu, bagaimana tingkat imannya, kemudian sholat dan sabarnya ya. Imannya harus diperbaiki, kemudian sholatnya dibikin khusyuk, jangan sholatnya ketika sudah Allahu Akbar pikirannya kemana-mana, sabarnya itu betul-betul menjadi satu sahabat dalam kehidupan dia ya, maka itu akan terjadi kebaikan, karena di dalam ayat itu dikatakan jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Itu ditujukan kepada hai orang-orang yang beriman ya. Tetapi kalau dikatakan dalam pendekatan EFT, sederhana saja, artinya kesialan itu kita anggap masalah, maka kita memilih untuk terus mencoba ya dan berdoa. Insya Allah kita nggak sial. Jadi jangan sampai menjadi suatu stigma ya, karena ketika menjadi stigma itu kajiannya apa? You are what you think. Nah itu banyak yang akhirnya menjadi film The Secret yang dikaji oleh Rhonda Byrne itu dalam Law of Attraction ya, dari Louis ya, dari Louis ya. Kemudian dibikin oleh Rhonda Byrne di dalam buku The Secret dan ada filmnya ya. Kalau di kalangan muslim itu malah itu hadis qudsi ya. Allah mengatakan apa melalui hadisnya Rasulullah, aku menurut prasangka hambaku. Jadi jangan ada kita pikiran negatif, ya, prasangka negatif terhadap hidup ini. Jadi hidup itu tidak ada yang sial ya. Kalau di kalangan Islam itu ada yang dinamakan takdir, itu bagian dari rukun iman. Jadi takdir itu tidak ada takdir buruk ataupun takdir bagus ya. Takdir itu suatu ketetapan yang semuanya menjadi kebaikan buat kita. Nah, itu kenapa di dalam buku saya Cara Sehat Abad 21 Pak Yohanes, itu ada satu bab ya, itu di bab 7 itu ada tulisan ya. Ini kan ada hubungannya dengan COVID-19 ya, new normal ya, banyak orang panik. Saya katakan itu Anda belum yakin terhadap kehidupan ya. Di buku saya itu saya tulis apa? Saya tulis dance ya with life ya. Dance with life kalau kita artikan langsung dalam bahasa Indonesia berarti kan menari di kehidupan. Sebenarnya yang saya terjemahkan adalah menari di atas takdir ya. Jadi takdir yang Allah tetapkan itu kita nikmati gitu loh. Jadi kita tidak katakan itu sial, ya. Kita jadikan itu suatu latihan kita untuk jadi lebih baik, ya. Kalau itu memang karena kesalahan kita, menjadi muhasabah, menjadi introspeksi kita. Karena ada satu keunikan ini Pak Yohanes, ketika teman-teman ikut kelas EFT, itu ketika kita membahas tubuh sakit, itu kita tidak katakan itu sakit, Pak. Ya kan? Kita katakan itu cara tubuh berkomunikasi dengan kita. Karena dia nggak bisa ngomong, dia hadirkan bentuknya sakit, gitu ya. Jadi kalau kita yang udah belajar EFT itu ketika sakit ya kita malah senyum.
Karena apa? Kita anggap itu menjadi tools untuk evaluasi diri kita. Saya salah apa ya? Misalnya tiba-tiba saya mules. Oh, karena saya cemas ya. Tiba-tiba asam lambung saya naik ke jantung. Wah, ini saya udah banyak ketakutan nih dalam hidup saya ini. Tiba-tiba pundak kita ini sakit. Waduh, ini saya salah niat nih. Saya pikir kerjaan itu jadi beban. Padahal kerjaan itu peluang amal soleh. Kalau kita ubah-ubah seperti itu, tubuh kita pun jadi nyaman. Itu Pak Yohanes. Jadi stigma sial itu tidak ada. Yang ada itu adalah lebih kepada program masa lalu kita yang perlu kita program ulang. Ya, begitu kira-kira Pak Yohanes. Iya, makasih Pak Dokter Edi. Boleh minta waktu ya? Ini udah lewat nih Pak Edi, tapi masih ada 2-3 pertanyaan lagi nih. Kalau boleh dilanjut dulu ya Pak Dokter Edi ya. Ya, silakan Dok. Ini dari Pak Ridwan HS. Kalau kita mengalami vertigo, di mana kondisi biasanya datang secara tiba, membuat kita tidak bisa berkonsentrasi. Bagaimana cara kita melakukan tapping EFT untuk diri sendiri? Silakan Pak. Baik, vertigo itu sebenarnya kan di EFT itu memang ada 7 titik ya yang kita ajarkan, titik pendek namanya. Tapi ada juga titik-titik yang bisa kita lakukan cukup 1-2 titik ya. Titik vertigo itu kita bisa lakukan 2-3 titik ini saja. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3 ini kalau kita belajar di level 2, itu ada artinya semua. Vertigo itu dia dari 3 emosi ya. 1, emosi yang kita selalu kalau kerja itu selalu ngotot ya, ini orang-orang edik ya. Yang kedua, emosi kemarahan samping mata ya. Yang ketiga, emosi kekhawatiran. Itu penyebab orang vertigo. Jadi dia dengan 3 titik aja bisa dia tapping tuh ya. Dia rasakan vertigonya, dia panggil emosi yang membuat dia vertigo. Apakah itu beban pekerjaan, apakah itu mikirin soal maaf ya, soal ekonomi, ataupun sekarang ini kondisi COVID gitu ya. Maaf juga ini banyak sekali teman-teman yang jadi apa ya, kehilangan pekerjaan gitu ya. Itu bisa jadi tambah bikin sakit kepala itu ya. Nah ini itu dipanggil gitu ya, diketuk-ketuk gitu ya. Nah sambil diketuk-ketuk itu akhirnya kita bilang sama Allah, ya Allah, saya redo dengan kondisi ini, betul-betul ikhlas, ridho menerimanya. Ya, karena selama ini saya sendiri yang maaf ya, mungkin saja menzolimi diri saya dengan memberi beban pikiran yang semestinya tidak harus saya pikirkan ya. Yang saya pikirkan itu adalah solusi. Karena apa? Karena semuanya ada kebaikan. Karena kalau soal rezeki itu Allah yang akan memberi, soal sehat juga Allah. Nah ini yang kita harus kembali ke Allah. Ya. Karena kebanyakan orang-orang vertigo ya itu banyak dia berpikir dengan otak yang dia anggap dia bisa menyelesaikan semua itu. Akhirnya bebannya tidak seimbang ya, makanya vertigo itu kadang-kadang vertigo kanan, vertigo kiri ya. Nah itu kira-kira cara pendekatannya, cukup 3 titik itu bisa ya. Asalkan tadi caranya dipanggil apa yang menyebabkan vertigo ya, kemudian ikhlaskan persoalan itu, ridho kita terima ya. Jangan sampai dengan penyakit itu kita jadi tambah kesel ya. Jadikan penyakit sebagai peluang perbaikan. Karena ingat, kematian itu bisa datang setiap saat. Ya, semua kebaikan yang kita punya, termasuk kesehatan, itu titipan. Ya, ketika kesehatan diambil, kita diajar untuk bersabar. Agar apa? Kita lebih bersih. Karena yang ditunggu oleh Allah itu kembali kepada jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang bersih. Ya, itu yang kita selalu mendoakan dan kita berdoa agar kita meninggal dalam husnul khotimah. Jadi orang-orang vertigo ini kebanyakan tadi ya, berpikir masa lalu yang dia tidak sadar sudah menjadi program bawah sadar saat ini, apalagi cemas terhadap masa depan. Itu banyak orang-orang vertigo menghadapinya karena tadi dia pakai logika menghadapi hidup ini ya. Sementara kalau kita kembali mengatakan kita beriman, kita yakin Allah yang punya skenario yang terbaik buat kita. Ya, sehingga kita harus hadapi ya dengan sabar, syukur, terus betul-betul ikhlas dan ridho menghadapinya. Dan satu lagi, penuh ketawakalan, pasrah kepadanya ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks logika kita, maka banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya istilah saya tadi adalah dancing with life, menari di atas takdir ya.
Bahkan di buku saya itu, Dr. Iwan, itu kita ada 3 ruang. Kita katakan ruang RBT, ruang resep